Nama-nama anggota kelompok 5. Apa itu larangan dan pembatasan pabean? Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan atau impor dan pengeluarannya atau ekspor ke atau dari daerah pabean. Setiap barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan pembatasan. Siapa yang memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan larangan dan pembatasan? Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar masuk atau ekspor impor daerah pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Setiap barang kiriman yang masuk Indonesia akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai, baik dokumen maupun terhadap fisik barangnya. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pemungutan yang harus dibayar atas kiriman barang tersebut dan memastikan bahwa barang kiriman tersebut bukan termasuk barang yang dilarang importasinya atau telah dipenuhi kewajiban izin pembatasannya. Mengapa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan impor? Pembatasan perdagangan mempengaruhi permintaan dan pasokan barang dan jasa di pasar internasional. Secara spesifik, proteksi perdagangan mencegah kekuatan pasar beroperasi secara bebas untuk menentukan kuantitas dan harga equilibrium. Sebagai hasilnya, proteksi menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam lingkup global. Apa alasan pemerintah melarang ekspor-impor barang untuk kepentingan nasional? Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan 1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. 2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual. 3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan nilai tambah ekonomi, bahan mentah, dan atau sumber daya alam. 5. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional. 6. Menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Akibat dari pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Barang apa saja yang dilarang masuk ke Indonesia? Berikut barang-barang kiriman yang dilarang masuk ke Indonesia. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan prekursor tanpa izin. Yang kedua kosmetika tanpa izin edar, meskipun hanya untuk pemakaian pribadi dan tidak diperjualbelikan. Yang ketiga obat tradisional, suplemen, dan produk pangan olahan selain untuk kepentingan pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit. Yang keempat buku, majalah, barang cetakan lainnya, dan barang lain yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan. Barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia namun dibatasi dan memerlukan izin. Sementara itu, beberapa jenis barang lain yang diperbolehkan masuk ke Indonesia namun dibatasi dan memerlukan izin dari instansi teknis terkait, seperti 1. Produk makanan, minuman, dan obat-obatan harus memerlukan persetujuan dari BPOM. Dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan, tujuan pameran, dan penggunaan pribadi. Dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan izin SAS atau Special Access Scheme ke BPOM. Kedua, produk kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI atau surat keterangan impor. Yang ketiga, impor kiriman telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 buah, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan. Yang keempat, impor kiriman pakaian hanya diperbolehkan maksimal 10 buah, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan. Yang kelima, impor produk elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan. Yang keenam, hewan, tumbuhan, dan ikan harus memperoleh izin pemasukan dari Badan Karantina. Yang ketujuh, senjata api, airsoft gun, dan peralatan sejenisnya harus mendapatkan izin dari kepolisian.